terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Wah, merinding sayang. Itu sumpahku itu ya? Sumpahku. Yang ada di ceritanya. Ada. Awalnya kata-kata itu muncul di pikiran seorang Habibie muda saat itu bagaimana ya? Soalnya itu pembudayaannya. Saya dibesarkan oleh orang tua yang ibu dari Jawa, Jogja, adalah ya anggota katakanlah kelas menengah, intelektual. Ayah saya dari Bugis Gorontalo, kelas menengah intelektual. Mereka bertemu sebelum ada Sumpah Pemuda, menjadi suami istri. Waktu itu, ya kita tahu dari sejarah, itu pernikahan antara dua suku itu dianggap tabu. Tabu. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Haram. Atau itu dilaksanakan oleh orang tua saya. Akibatnya baik bapak saya maupun ibu saya dikeluarkan dari marganya masing-masing. Dikucilkan. Mereka pergi ke Parepare, ke Bugis, di mana saya lahir dan saudara-saudara saya lahir di situ. Mereka itu baru diakui oleh orang tuanya 8 tahun setelah Sumpah Pemuda. Waktu saya lahir 36. Sumpah Pemuda tahun 28. Sedangkan saya punya kakak 3. Baru pada anak keempat, baru mereka memberikan pengertian terhadap halalnya, yang menentukan bukan budaya, compatibility, cocokan, tapi agama. Eyang kan dulu di Eropa juga sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Eropa di sana begitu ya. Dan saat itu pasti cita-cita untuk membangun Indonesia itu begitu besar tentunya. Nah kalau sekarang direfleksikan dengan sekarang ini Eyang, 71 tahun Indonesia sudah merdeka. Eyang melihatnya seperti apa kemerdekaan kita sekarang ini? Saya melihat bahwa generasi penerus itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan di generasinya Eyang. Oh ya sekarang lebih baik dibandingkan dulu. Yang kita harus perkuat adalah komitmennya terhadap negaranya. Maksudnya bagaimana tuh Eyang? Maksudnya dia lebih banyak harus mengerti, ya memahami, maafkan ya, Pancasilanya itu. Memang Eyang melihat sekarang generasi sekarang agak kurang connect dengan Pancasila atau bagaimana? Nah, generasi sekarang ini mungkin dipengaruhi oleh digital world. Dia dapat informasi, nilai-nilai banyak sekali. Sehingga di dalam hal itu, akibat dari itu terjadi distorsi dari nilai-nilai yang dia miliki dari proses pembudayaan dari orang tuanya. Distorted. Tidak karena diganggu dengan nilai-nilai budaya dari mancanegara. Sekarang tidak bisa lagi kita katakan yang penting adalah negara tetangga. Yang benar aja dong. Menurut Eyang sekarang Indonesia sudah seperti itu belum? Indonesia sudah memiliki, pertama, untuk bisa proses nilai tambah pribadi dari elemen budaya, agama, dan iptek. Manusia itu harus merdeka dan bebas.
Apa artinya merdeka dan bebas itu? Merdeka, dia merdeka, dia bisa bergerak dalam ruangan tertentu, baik secara pikiran maupun tanpa ditentukan oleh yang lain. Dia ikuti kata hati. Bukan kata hati, kemampuannya, kata hati dan keinginannya. Dan harus konvergens, harus diarahkan untuk meningkatkan nilai kualitas kehidupan dirinya. Sedangkan dirinya adalah anggota keluarga. Keluarga mana? Keluarga dalam masyarakat sekitarnya. Berarti dia harus tingkatkan kualitas hidup dirinya, kualitas keluarganya, kualitas sekitarnya, sekitar masyarakatnya. Kalau itu dia tingkatkan, itu sasaran kehidupan atau harmonis. Nah, orang ini dia harus merdeka untuk bisa menentukan bagaimana membuat sinergi positifnya itu. Oke. Dengan elemen-elemen yang dia ingini. Yeah. Dalam hal ini kita punya elemen tadi saya bilang budaya. Tapi budaya ada sub elemen budaya. Agama ada sub elemen agama. Dia harus pintar. Nah, itu merdeka. Jadi bagaimana caranya menarik pulang para diaspora Indonesia yang ada di luar? Mereka beri informasi yang tepat. Beri informasi yang tepat. Beri informasi yang tepat bahwa dia memang dibutuhkan dan kesempatan ada. Bahwa tidak bisa dijadikan dia langsung datang jadi bilioner. No way. You have to work. Beri kontribusi untuk pembangunan Indonesia yang nyata. Jangan berperilaku sara. The best is just good enough. Berani compete. Ya, itu harus diberikan contoh. Ada satu lagi yang juga ingin saya tanyakan tentang istana. Yang kan sudah pernah tinggal di istana begitu ya? Saya nggak pernah tinggal di istana. Tapi maksudnya pernah ada di Istana Merdeka. Nah kan dalam buku Detik-Detik yang Menentukan itu yang sempat mengatakan bahwa lembaga kepresidenan itu begitu sakral, termasuk juga istana ini sebagai sebuah simbol. Nah sekarang ini istana punya image yang baru, lebih merakyat, lebih terbuka untuk siapapun. Yang melihatnya seperti apa? Begini ya, saya mengenal istana dari zaman Bung Karno dan zaman Pak Harto. Zaman Bung Karno, saya sebagai mahasiswa dan SMA lihat kacamata dari mahasiswa. Dan SMA. Zaman Bung Karno, saya di dalamnya. Jadi melihat bagaimana gerakannya. Dan saya memang mempunyai cita-cita bahwa siapapun jadi presiden nanti. Waktu itu saya tidak tahu bahwa saya jadi presiden. Harus dianggap oleh tiap bangsa Indonesia, warga negara Indonesia sebagai tetangganya. Bukan sebagai raja atau dewa atau bahkan dituhankan. No. Alasannya saya sikap begitu karena saya dibesarkan di Eropa. Saya kecil bahasa Belanda, umur 18 ke Eropa, itu di Eropa berkembang terus, punya dunianya sendiri. Oke, saya kembali nikah, ketemu Ainun, nikah hanya 3 bulan ini, itu di Eropa sama-sama di Ainun. Jadi memang besarnya, dan di Eropa bukan kenang-kenangan di dalam kampus, tidak. Saya S1, S2, S3, S3 selesai 28 tahun.
Terus masuk ke industri. Di industri naik, akhirnya bergaul dengan masyarakat. Banyak. Dulu masyarakat dalam kampus, sekarang masyarakat dalam industri. Oke? Jadi nilai-nilai saya mengenai kebebasan, kemerdekaan, dan demokrasi itu sudah terbentuk. Yang berakar pada nilai-nilai iman dan takwa. Yang saya peroleh dari orang tua saya. Ialah budaya dan agama. Ini kan kita memang masih dalam rangka kemerdekaan ya, yang sebagai sekarang sosok bisa dikatakan guru bangsa begitu ya. Kami ingin dapatkan banyak nasihat dari Eyang. Tetapi karena Eyang ini kan orangnya kan sangat saintifik, saya ingin Eyang memberikan nilai. Kita mengukur sejauh mana kemerdekaan kita gitu. Misalnya kalau ujian kan dikasih nilai Eyang A, B, C, D atau B plus atau C plus gitu. Beberapa bidang ini yang saya sebutkan menurut Eyang sekarang Indonesia itu nilainya apa? Demokrasi dan politik Indonesia. Kalau demokrasi nilainya sudah menurut saya mendekati A lah. Mendekati A. Mendekati A. Karena? Karena kita melaksanakannya itu benar-benar demokratis, kadang-kadang sudah terlalu liberal. Kadang-kadang sudah terlalu liberal bahkan. Ya, bahkan itu ya. Jadi kalau enggak kan kalau A ada 3A kan, ini mendekati A dari B plus gitu ya, mendekati A gitu ya. Kalau kondisi perpolitikannya bagaimana ya? Perpolitikan sama, karena itu tidak bisa dipisahkan kan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang berpolitik itu harus mengamankan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam masyarakat itu sendiri. Masalah itu kita selesaikan dengan pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, memanfaatkan variabel-variabel yang bukan fiktif, yang nyata, dan polisinya juga yang nyata. Tapi hasil dan akibat dari itu kita harus amankan dengan undang-undang. Sebagai contoh, kita kerja keras membuat industri strategis. Tapi satu kita lupa, amankan secara undang-undang. Menurut yang kebijakan sekarang pemerintah yang lebih mengarahkan ke maritim begitu ya, itu benar atau bagaimana? Maritim itu maritim dan pesawat terbang satu nafas yang keluarkan itu proklamator. Waktu Eyang tamat SMA yang boleh belajar di luar negeri hanya 2 jurusan, atau konstruksi pesawat terbang atau konstruksi kapal, tidak ada yang lain. Tapi Anda tidak bisa hanya kapal, gimana membawa orang? Coba lihat, Anda membawa manusia dari Jakarta sekarang mau ke Malang. Butuh berapa ya? Mungkin 12 jam. Naik kereta api. Stop sini, stop sini, stop situ. Naik kapal nggak mungkin dong. Naik kapal terbang 1 jam 10 menit. It's a different story. Lihat aja ke lapangan terbang, penuh seperti stasiun. Jadi bukan luksus. It's a must. Artinya industri terbang juga ini harus dapat perhatian juga begitu, kurang lebih menyarankan. Industri, kalau kita bicara mengenai benua maritim Indonesia, jangan hanya terbatas pada kapal dong. Kapal tidak bisa berlayar antara
Semarang dan Jogja. Anda harus pakai kereta api, pakai mobil. Dia hanya bisa berlabuh di Semarang, finish. Bak kontainer tiba-tiba gitu. Jadi prasarana ekonomi untuk pembangunan itu terdiri dari laut, karena 70% kita ke lautan. Dari darat, kereta api, jalan tol dan sebagainya. Dan dari udara. Semua itu mengandung nilai tambah. Kita harus bayar dengan keringat rakyat. Dengan pekerjaan. Bahwa kita mampu. Kenapa tidak mampu? Kita telah buktikan mampu kok. Hah? Kenapa tidak begitu rame-rame? Beli dari luar negeri, import. Bayarnya nanti cicil. Kalau Anda membayar, kalau Anda beli sesuatu, oke, harus sesuai dengan kemampuannya dong. Kalau utang Anda lebih tinggi dari kemampuan menghasilkan sesuatu untuk bayar, juga akan beli dong. Walaupun bunganya jadi 0. Pakai dong. Jadi di sini ini yang kita masuk ke dalam trap dari orang-orang yang memang takut bahwa kita bisa mandiri, udah kaya, sumber daya alam, rakyatnya sudah bineka, kebinekaan itu meningkatkan kemampuan dia lebih produktif, lebih ide-idenya lebih cemerlang, kelihatan ternyata dia mampu membuat kapal terbang yang paling canggih. Itu paling canggih waktu itu loh. 20 tahun yang lalu udah fly by wire belum ada. The first fly by wire airplane ada buatan Airbus. Second is buatan Dirgantara Indonesia. The third is Boeing. Fakta. You bisa bilang apa? The facts. Fakta. Kalau dikatakan biayanya mahal sekali yang untuk Siapa membuat bilang? industri Siapa bilang? ini. Siapa bilang? Biaya mahal. Biaya mahal, bagaimana mahal? Kita butuhkan kok. Kita the biggest home market. Kita katakan, udah nih, gak usah. Buktikan dulu kamu bisa jual. Sebentar ini ke sini masuk. Mikir dong. Bagaimana Anda mau membuat pemerataan di bumi Indonesia? Anda hanya bisa membuat pemerataan di Indonesia jikalau rakyatnya, masyarakatnya telah menikmati pendidikan pembudayaan yang tinggi, yang sesuai kemampuannya dan bakatnya, dan memiliki lapangan kerja. Lapangan kerja itu ada mekanisme satu-satunya kita bisa berikan pemerataan secara adil. Tidak dikuasai sekelompok kecil aja. Yang lain kasih sedekah. Yang benar aja dong. Saya bukan pengemis. Tapi ada yang sekarang kalau ngomongin tentang PTDI itu ya, kan sudah ada N14 nih yang akan yang sedang dilakukan juga sekarang ini. Yang melihatnya kayak gimana sih ya? Begini deh ya. Pesawat terbang itu, saya cerita historinya. Waktu manusia menguasai teknologi untuk mengudarakan sesuatu yang lebih besar, lebih berat dari udara, di udara, dan dia bisa kendalikan. Itu idenya membuat pengangkutan ini untuk angkut pos. Oke? Tapi selalu ada pilotnya, ada co-pilot, oke? Terus tiba-tiba mengatakan, wah kenapa pos?
manusia aja juga sekaligus. Kita lahirlah yang namanya commercial airplane. Commercial airplane itu harus diasuransi dong. Asuransinya kapal terbangnya dan penduduknya kan. Penumpangnya. Penumpangnya. Penumpang itu harus diasuransi dan pesawat terbangnya. Waktu itu tahun 20-an, suatu ketika dia besar kan, tahunnya dia salah ngitung banyak, sehingga pesawat terbangnya pada jatuh. Sehingga perusahaan-perusahaan asuransi itu rugi, bangkrut. Tetapi dia butuhkan pesawat terbang. Karena itu dibentuk suatu agency. Apa bahasa Indonesia ya? Agency suatu perwakilan, agen. Bukan. Organisasi. Suatu organisasi yang mampu menilai secara objektif apa pesawat terbang ini aman atau tidak. Pesawat terbang itu harus ringan. Karena ringan, maka dia elastis. Nah, kalau berat dia nggak bisa take off. Tapi dia harus ringan. Elastis berarti tadinya sayapnya karena berat ke bawah diisi bahan bakar minyak. Tak gini. Tiba-tiba dia mulai dia bergetar. Tiba-tiba dia take off, vup, dapat lift. Liftnya harus lebih besar dari beratnya pesawat terbang itu. Kalau enggak naik lift. Tadinya ini wingnya yang turun ke bawah kena beban tekan ke bawah, sekarang ke atas. Sekarang ditiup angin, dia bergerak gini. Sekarang apa? Dia ada torsinya. Akibat dari itu ada akumulasi kerusakan di dalam pesawat terbang tersebut. Masalah sangat kompleks. Bukan begitu aja. Karena pesawat terbang itu rubah bentuknya sayapnya. Maka semua perhitungan aliran-aliran udara itu berubah. Mengakibatkan gaya-gaya udara yang juga berubah. Semua faktor-faktor ini harus dikuasai. Kenapa pemerintah tidak melihat ini sebagai salah satu? Tanya sama yang dia mau, yang pertama kalinya yang ada tertulis dari pemerintah yang keluar dari Presiden Jokowi, dia memberikan pernyataan bahwa pesawat terbang, dia tulis surat sama saya, R80 adalah proyek yang dia benarkan dan harus dibantu sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Begitu. Tapi sekarang kita keadaannya tidak seperti cerah seperti tahun 74 tuh. Kita harus impor minyak, walaupun minyak juga turun harganya. Kita bayar dari mana? Dan kenapa saya harus buat gitu? Lihat aja, bisakah kita hidup tanpa pesawat terbang? Atau satu tidak mungkin, Bu. Ngitung aja nilai tambahnya. Dari pesawat terbang saya buat R80 atau R nanti lebih besar dari itu. Itu R80 aja saya buat hanya 170 pesawat dengan sasarannya tiap hari satu pesawat. Itu sama dengan hasil produksi beras dalam 1 tahun dari seluruh bangsa Indonesia tanpa diganggu oleh hama vereng dan cuaca jelek. I make it in 170 days. Bicara begitu. Tapi bukan itikadnya tidak mau. Saya rasa pemerintah sekarang itu dia berusaha dalam kemampuannya. Tapi mereka punya masalah sendiri sekarang kan yang tidak bisa,
Tidak mungkin dia korbankan kepentingan rakyat banyak. Ya, ya, ini kita sudah hilang momentumnya. Bisa bayangkan, andai kata tahun 2000 itu kita nggak ditikam, tetap ada. Dan tahun 2000 certification dari N250 terjadi. Semua pesawat terbang yang terbang ini milik kita. ATR belum memiliki. Diambil dari kita. Brasil belum memiliki. Seluruh dunia tahu. Kita 20 tahun. Stop. Eyang kecewa sih tidak, Eyang, melihat N250 sekarang seperti itu nasibnya begitu ya, padahal Eyang sudah membangun industri strategis ini sejak puluhan tahun. Kita Indonesia punya Eyang, punya ada Mas Ilham begitu ya, orang-orang hebat dalam industri penerbangan. Ya. Tapi sekarang kita seperti ini, Eyang bagaimana perasaannya? Saya kecewa banget. Pertama itu bukan milik saya, milik bangsa Indonesia. Dan kita membiayainya itu dari hasil penjualan minyak, sumber daya alam. Dan semua transparan. Kalau enggak mungkin yang bisa duduk di sini. Oke? Kalau ada yang aneh-aneh, enggak mungkin yang bisa dicalonkan jadi wakil presiden. Dan presiden. Enggak mungkin. It's real, transparent, dan dedicate. Dan anak-anak yang dikirim dapat beasiswa itu datang dari yang sendiri, bukan yang kantong saya, yang aktivitasnya itu ya dibantu oleh minyak. Dulu waktu ia mulai tahun 74 itu minyak tiap minggu naik harganya, karena itu berdiri OPEC. Dan kita hanya bisa memanfaatkan hasil penjualan itu 30%, 70% cash. Karena itu yang ditempatkan menjadi kepala divisi advance teknologi dan teknologi dirgantara dari Pertamina. Supaya mendapat uangnya legal. Dan saya bertanggungjawabkan. Nah, itu dipertanggungjawabkan mulai dari 20. Terus dikembangkan sampai saya bilang tadi 48.000 orang. Turnover hampir 10.000 juta US dollar, 10 billion US dollar. Itu rame-rame dibubarkan. Anak-anak kita yang S3 tidak bisa kerja di sini. Kemana? Ke Boeing, ke Airbus, ke Brazil, ke Kanada, ke Turki. Rame-rame. Padahal dulu waktu saya kembangkan pesawat-pesawat terbang itu, saya larang untuk publish or paper. Orang mau tahu dapurnya Habibie. Sekarang dapurnya, belanja, masuk semua. Itu sad story. Nah, jadi saya begitu waktu saya masuk ke Aachen. Ya. Waktu masuk di Aachen, 3 yang nguji dia tanya, kamu bisa bahasa Jerman? Bisa. Dia lihat saya umur 18, tidak berjenggot, ya tampangnya baby face seperti anak-anak. Nah, jadi dia anggap saya anak 14 tahun mungkin. Ini gimana tuh? Mana kertasnya? Si kertasnya dia lihat gini. Oh, dia tamat SMA orang ini 18. Kamu bisa bahasa Jerman? Bisa. Dia ambil buku. Dia kasih 3. Silakan baca. Saya mau baca keras. Oh, itu dulu baca. Mereka mungkin waktu saya baca, dia ingin tahu apa orang ini ngerti atau tidak, atau dia belum saja.
Setelah begitu mungkin dia perhatikan saya bagaimana bacanya dan seterusnya. Terus setelah itu dia bilang 10 menit kemudian, coba kesini kasih bukunya. Kamu udah baca? Udah. Sekarang kamu cerita bahasa Jerman, apa yang kamu baca? Saya cerita, kan saya biasa. Iya, iya. Bahasa Belanda, bahasa Jerman. Jadi saya cerita. Dia bilang, iya, orang ini bisa benar-benar. Jadi saya tidak perlu masuk Goethe Institut. Langsung masuk, enggak usah belajar bahasa Jerman. Langsung kuliah? Belum. Belum? Kan kalau you bisa bahasa Indonesia, mau masuk UI atau ITB, kan diuji. Ada ujinya, iya ujian jelas dulu. dong. Walaupun ya, ada apa namanya ijazah SMA-nya, ya benar aja dong, diuji dulu. Sama saja. Dia mungkin hanya terima 10%, karena banyak yang mau masuk. Ya. Dia bilang, kawan-kawan kamu semua masuk ke student college. Apa itu? Persiapan 1 tahun lamanya. Dalam 1 tahun itu, kamu diuji ilmu pasti, ilmu alam, ya mekanika dan ada mata pelajaran eksakta. Terus kamu kalau 2 kali tidak lulus, kamu tidak boleh belajar di Jerman dimanapun. Kalau 1 kali lulus, angkanya tidak sampai yang 10%, kita alokasi ke universitas yang lain. Sama sini kan? Iya, iya. Saya coba tanya, apa bisa lihat nggak ujiannya yang lalu? Kasih sama saya. Saya lihat. Oke. Saran Bapak apa? Nah, semua orang-orang dari luar negeri masuk student college. Berapa lama? 1 tahun. Saya mikir yang benar aja dong. Semua dapat beasiswa, saya harus bayar sendiri. Ibu saya yang harus bayar. Saya ngitung, 1 tahun. Susah. Mahal. Terus saya bilang, belum lagi uangnya kadang-kadang terlambat. Jadi saya mikir, saya tanya, kapan sih ujiannya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Saran Bapak aja. Student college. Tapi kalau saya ujian, saya nggak lulus. Bagaimana? 1 kali. Kamu harus student college baru 1 kali lagi. Jadi mau apa? Saya ujian. Saya bilang ya. Itu pada kata-kata yang sama yang dia bilang nggak usah bayar bahasa Jerman. So boleh. Saya mau ujian. 2 minggu loh dia bilang gitu. Oke. 2 minggu kemudian saya ujian. Waktu ujian itu saya bilang terus terang saja, saya sendiri tidak ada orang Indonesia. Itu yang dilihat di film itu tambah bumbu itu supaya lebih ada ya maklum lah dia. Tapi saya sendiri ujiannya banyak ada orang-orang lain. Iya, iya. Karena yang lain dari student college. Sudah persiapan 1 tahun sebelumnya. 1 tahun. Saya ujian. Nah, hasilnya lulus langsung masuk. Jadi saya tidak pernah Goethe Institut. Saya menghemat 6 bulan. Saya tidak pernah masuk student college. Menghemat 1 tahun. Ibu saya, ya saya bisa membantu menghemat 1,5 tahun biasa. Lebih murah ya? Lebih murah. Nah, sekarang, di Eropa, saya mengalami proses nilai tambah pribadi dalam peningkatan nilai-nilai peningkatan kualitas. Nilai-nilai budaya yang berlaku universal. Ada nilai-nilai yang tidak universal. Ada nilai-nilai yang berlaku oleh kendala-kendala sekitarnya. Tapi tidak
universal. Saya mendapatkan nilai-nilai yang pertama yang juga universal dapat dari Al-Quran, dapat dari ajaran ibu dan bapak saya. Yang sekarang bicara tentang cinta, kisah cinta Eyang. Eyang ini kan sudah bertransformasi nih Eyang. Dulu kan inspirasi anak-anak untuk membuat pesawat. Sekarang juga berbagi inspirasi kisah cintanya. Jadi banyak orang patah hati sekarang terinspirasi sama kisahnya Eyang Habibie. Eyang, kalau bisa digambarkan, seberapa besar cinta seorang Eyang Habibie terhadap Ibu Ainun? Itu kira-kira kata seperti apa yang bisa menggambarkan cinta itu? Begini ya, bagi saya cinta itu, cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada sesama manusia, cinta pada karya sesama manusia, cinta pada lingkungan di mana dia hidup, dan cinta pada pekerjaannya. 5. Lalu posisinya Ibu Ainun ada di sebelah mana? Posisi Ainun ada cinta pada sesama manusianya yang berkembang menjadi jodohnya. Saya bilang terus terang saja, saya kenal Ainun, saya satu tahun lebih tua dari Ainun. Saya Juni, dia Agustus, 2 jadi 14 bulan lebih tua dari Ainun. Dia satu kelas di bawah saya. Saya kenal Ainun, dia umur 12, saya 13. Satu hari, saya satu SMA dengan dia kan. Saya cerita kata suasananya saya kenal Ainun. Ya, dia kenal saya juga. Mungkin melirik begitu, dia ketua. Terus satu hari, saya punya kuda ada, siapa baca bukunya, di film juga ada guru ilmu pasti saya. Itu guru-guru bidang eksakta, dia selalu bilang, kalau kamu di kelasnya Ainun, itu cewek-cewek itu kamu yang wani-wani harus persis Ainun pinternya. Dan laki-lakinya harus seperti Rudi. Itu nanti Rudi dan Ainun kalau nikah, wah nanya pinter-pinter nanti. Ya gitu, itu yang harus demikian. Ya, dia masuk ke kelas saya, dia bilang yang sama. Anak yang umur 16 saya, laki-laki, wanita 15, yang 15 lebih mateng loh. lebih dewasa. Yang 16 saya dengar gitu dilirikin oleh yang lain, malu juga kita. Jadi diam. Tapi kalau tiap hari dia bilang kita malu toh. Yeah. Ya, pada suatu hari apalagi Ainun duduk di bangku banyak cewek-cewek yang cakep-cakep situ lagi makan sarapan. Terus datang Wiratman, toh ada yang baru Profesor Wiratman, sekelas dengan saya, dengan kawan-kawannya. Ready, itu jodohmu itu, istrimu itu. Yang mana itu? Oh kau jelek begitu kok. Begitu. Kamu berani bilang begitu sama dia? Ya kenapa nggak berani? Bilang begitu. Si Ainun lagi enak makan, saya datang. Ainun, kamu hitam, gendut, jelek lagi. Gitu. Dia kaget kan, itu yang wanita pada lihat. Nah sekarang apa yang dicatat oleh Ainun? Dia punya buku harian kan? Iya. Saya sekarang miliki, diterbitkan oleh Maka. Buku harian dia bilang, Rudi gila gak? Pada suatu hari dia datang ke tempat saya lagi makan roti, dia bilang saya jelek, gendut, dan seterusnya. Tidak akan saya maafkan dia sampai dunia kiamat. Gitu. Ini dia mau apa? Ya, habis mungkin dia minta perhatian dari saya. Tapi kenapa saya perhatian? Dia masih main sepatu roda dan naik sepeda. Yang lebih keren yang pakai Harley Davidson. Dia tulis itu.
Jadi saya sampaikan, begitu keadaan saya dengan Ainun waktu SMA. Jadi banyak sekali ya kata-kata almarhumah Ainun yang menjadi pegangan hidupnya seorang Eyang Habibie. Kalau saya sedang dirayu untuk pindah ke negara yang lain dan sebagainya, Ainun yang dengan caranya dia selalu kembali, ngapain kamu sumpah tiap hari? Dipegang tuh sumpah. Ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa kita komitmen dan saya yakin sumpah itu berlaku untuk tiap manusia Indonesia, bukan saya. Saya kebetulan yang mengalaminya dan menulis kata-kata tersebut. Saya bukan ahli sastra loh. Saya tulis perasaan hati saya. Waktu itu belum ketemu Ainun. Ketemu Ilona. Oh, yang di film itu ya. Ya bukan yang di film, memang begitu ketemu Ilona. Memang ada ya. Apa? Memang ada Ilona itu ya. Jadi ada. Ya. Kaget juga saya ternyata, sebelum bertemu sama Ainun ada yang namanya Ilona dalam hidupnya Eyang Habibie. Ya normal dong. Ya, masa saya bilang ya, kalau orang tanya sama saya, Habibie, dulu waktu muda punya cewek nggak? Kalau saya bilang enggak kecuali Ainun, saya bohong atau saya abnormal. Bisa toh? Tapi saya nggak bohong, kata saya abnormal. Tapi yang punya cewek. Tapi bukan satu, bukan Ilona. Ya siapa saja yang nice dan bisa diajak dengar, lihat konser atau teater atau dansa. Tapi saya nggak bisa dansa. Jadi banyak dong yang suka sama nggak banyak. Ya. Normal tokoh saja. Tokoh idola dulu, jadi ada cowok idola gitu. Oh no. Enggak. Banyak yang lebih ganteng, lebih menarik. Tapi kan yang Habibie ini beda, ada daya tarik lain. Ya saya tidak tahu, tetapi memang saya cuma tahu waktu saya di SMA, saya yang paling muda dan yang paling muda di kelas. Dan yang paling muda di kelas itu, jadi ada cewek-cewek semua, cantik-cantik semua, tapi lebih tua. Jadi saya barter dengan dia. Barter gimana? Hah? Barter. Barternya dia kasih kue dan roti dan saya buat PR-nya. yang ini waktu muda, ini foto-fotonya. Masa nggak ada cewek? Masa nggak ada cewek? Ada. Kenapa kamu tahu? Oh kita mau tulis tuh. Nah, cerita nggak perlu tahu, saya bilang gitu. Oh dia begitu. Oke deh, kamu pergi ke Wardiman. Tahu nggak Wardiman? Tahu, itu Menteri PDK. Ya, dia satu kamar dengan saya. Saya telepon Wardiman. Man, ini ada orang-orang dia interview saya. Kamu cerita aja deh. Dia mau tahu cewek kamu. Oh iya betul aja, dia bilang gitu. Iya tapi jangan bohong ya. Kamu boleh cerita apa saja tapi nggak bohong. Dia bilang, boleh cerita apa saja? Iya boleh, saya tidak ada rahasia. Terus dia ke situ, skripnya dia tulis, dia datang sama saya. Dia, yang begini, gini. Ini hasilnya. Terus di hasilnya itu ada dialog Ilona dengan ibu saya. Ini bohong ini. Kamu tahu dari mana? Dari Wardiman. Wah gila Wardiman. Selama ini saya telepon namanya Pak Wardiman dan saya sampaikan, Man, kamu jangan bohong ya. Kenapa kamu tambah bumbu-bumbu ini? Katanya ibu saya bertemu dengan Ilona. Rosi, memang dia bertemu. Kamu tahu dari mana? Saya ngantar dengan kawan-kawan yang lain.
Saya belum percaya lagi. Saya telepon yang namanya teman yang lain tanya. Bukan adik saya, adik kandung saya. Oh, iya. Sri. Saya Sri. Kamu tahu mami begini-gini? Tahu mas. Kok kamu gak cerita sama saya? Ya nggak boleh. Jadi saya baru tahu tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Eyang, tapi suka kangen sama Ibu Ainun? Kangen. Ya bukan kangen lagi. Saya kehilangan. Saya kehilangan yang besar sekali ya. Karena saya dengan Ainun menikah 48 tahun dan 10 hari. 48 tahun dan 10 hari. Dan dia meninggal 6 tahun 2 bulan dan 25 hari yang lalu. Tiap hari saya baca Yasin, tahlil untuk Ainun dan ibu saya. Dan ibunya Ainun juga. Saya yakin bahwa compatibility antara super intelligent software dan Ainun dan saya begitu besar sehingga dengan seizin dari orang tuanya, ibunya dan ibu saya, Ainun downloaded this my super intelligent software to your heart in my magnetic field, and it's somewhere here, my heart. Karena itu saya doa, terima kasih Allah, Engkau telah lahirkan Ainun untuk saya dan saya untuk Ainun. Terima kasih Allah, Engkau telah pertemukan Ainun dengan saya dan Ainun. Terima kasih Allah, Engkau telah jadikan saya dan Ainun suami istri sepanjang masa sampai akhirat. Maut pun tidak dapat memisahkan Ainun dan saya. Karena kami direkam menjadi satu manunggal sepanjang masa oleh cinta ilahi. That's me. Kalau ada nikah, pendeta mengatakan bersama ini saya jadikan Anda suami istri. Hanya maut yang dapat memisahkan Anda. Selama suami istri saling membagi, etc. Maut akan ada belum maut pun dia udah ambil istri kedua. Itu bukan cinta sejati. Ya begitulah. Okay. Nah, itu. Tetapi kalau sama saya berkeyakinan bukan hanya maut bisa memisahkan Anda. Tidak. Maut pun tidak bisa memisahkan saya dan Ainun. Ya, tadi adalah wawancara saya dengan Eyang Habibie yang begitu menginspirasi. Saya tidak lagi bisa menggambarkan banyak hal yang bisa saya dapatkan dari wawancara saya kali ini. Yang jelas idola kita, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie ini sudah bertransformasi menjadi seorang eyang, sosok guru bangsa tentunya, dan tugas kita juga tentu untuk bisa terus mengambil lessons learning yang bisa kita dapatkan dari seorang Eyang Habibie. Saya Prabu Revolusi pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih Yang ya, makasih banyak.